Assalamualaikum, semangat pagi teman-teman. Hari ini saya akan bahas masalah TOWR ya. Kemarin ada yang request, ini dari Om Maulana. Bang Arif, coba bahas tentang right issue, contoh kasus dulu BRIS ya. Yang paling baru TOWR, makasih Bang. Sehat selalu. Nah, saya sebenarnya tidak terlalu paham pertanyaannya, apakah yang dibahas TOWR-nya atau right issue-nya sendiri itu apa gitu ya. Nah, sekalian aja kita bahas dua-duanya. Nah, right issue itu adalah, ya, pertama adalah right issue ya. Nah, ini menurut ada salah satu web ya, right issue itu adalah ini. Intinya adalah untuk perusahaan yang sudah tercatat di bursa efek dan ingin menghimpun dana tambahan, maka dia menerbitkan right issue. Nah, ketika perusahaan yang sudah listing ini menerbitkan right issue ini biasanya ada hak memesan efek terlebih dahulu, HMETD. Ini untuk pemegang saham lama. Nah, kalau pemegang saham lama tidak memesan, maka sahamnya akan terdelusi ya. Akan terdelusi. Jadi prosentase kepemilikannya itu akan berkurang. Nanti kita akan bahas di TOWR-nya. Oke, kita lanjut ya di TOWR. TOWR gelar right issue incar dana 5,4 triliun. Dia akan melaksanakan penambahan modal dengan hak memesan terlebih dahulu. Dengan target dana ini, saham nominal itu sekitar Rp10 per lembar sahamnya atau secara 13,9% dari total saham right issue. Setelah right issue, setiap pemegang saham yang punya 619 saham lama berhak memperoleh 100 HMETD. Ini adalah 100 ini adalah 16% dari 619-nya. Harga pelaksanaan di 680. Nah, tadi kalau kita lihat chart, ini chartnya beda ya. Biasanya saya pakai Stockbit, ini pakai POM. Saya ada akun di POM, nggak apa-apa. Kita pakai ini. Ini harga sekarang kan 520. Jadi dia nawarin right issue-nya itu adalah di 680, jadi lebih mahal daripada harga sekarang. 680 berarti di sekitar sini ya. Oh, ini kepotong. Bentar. Nah, ini 680 jauh sekali dengan harga sekarang. Itu posisinya berarti sekitar 30-an persen ya. Kalau dari 680 ke harga sekarang itu sekitar minus 23%. Jadi harga yang ditawarkan jauh lebih tinggi daripada harga yang sekarang ada, harga market. Terus gimana kita menyikapinya ini? Ya, kita lihat aja di prospektus sebenarnya apa yang mendasari mereka untuk terbitkan right issue. Jadi clear ya, right issue adalah penghimpunan dana, penjualan saham baru yang akan dipakai untuk menghimpun dana dengan caranya ditawarkan ke pemegang saham lama dulu. Setelah pemegang saham lama ini memesan, dia tidak akan terdelusi, harga sahamnya tidak akan terdelusi. Jadi kita lihat di prospektusnya dia ini PT Sarana Menara Nusantara atau TOWR ya, berlokasi di Kudus. Ini melaksanakan 8 miliar lembar saham sekitar 13% ini dengan nilai nominal Rp10 itu adalah yang tercatat di saham, yang tercatat di laporannya, tapi dijualnya adalah 680 rupiah. Jadi antara nominal dan yang dijual memang berbeda. Dana yang dihimpun itu adalah 5 triliun. Kemudian ada pemegang saham besar namanya PT SAI dan PT Dia. PT SAI sudah memutuskan ini tidak akan membeli. PT Dia memutuskan akan membeli, gitu ya. Nah, PT Dia itu punya 8,33. Dari sampai sini udah terlihat ya bahwa pemegang saham besar, pemegang saham lama, pengendali lama itu tidak mau membeli. Tapi pengendali baru, pengendali yang kecil, pengendali yang 8% ini mau membeli. Kita sebagai investor retail pasti bertanya, kenapa pemegang saham yang besar tidak mau membeli? Kalau dia nggak mau membeli, artinya nanti terdelusi dong. Berarti dia tidak memegang 52% lagi. 16% itu akan hilang. Seolah-olah akan hilang sekitar 8% lagi dari 52 ini. Mungkin sekitar 44 lah ya. 44-an. Oh, ini ada ya. Perhatian, pemegang saham yang tidak melaksanakan HMDT bla 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 akan terdelusi dalam jumlah waktu maksimum 13,5
5,9%. Nah, ini saya jelaskan sekilas terkait dengan struktur pemodalannya. Yang before-nya seperti apa? Before-nya seperti ini ya. 52% untuk PT SAI, 8,3% untuk PT Dia, ya, Dwi Muria Investama Andalan, 37% untuk masyarakat. Artinya apa? Kalau yang pemegang saham pengendali, saya anggap ini pengendali ini, dua orang ini ya, si Sai dan dia hanya membeli itu yang 8,33% saja. Artinya ini yang porsi kecil, maka sebenarnya mereka mencari dana ini yang 5T tadi itu diharapkannya adalah dari masyarakat atau dari kita-kita. Jadi seolah-olah dia ngeluarin modal 8% tapi dapat 37%. Walaupun di sini ngomong, "Oh, PT Dia ini nanti akan jadi standby buyer ya. Nanti akan membeli keseluruhan right issue ketika right issue itu bersisa." Gitu kan? Ada pernyataannya di sini. Tadi saya udah baca, lupa mana di mana. Intinya begitu. Cuma kalau ngelihat secara struktur ini, harusnya PT SAI lah yang mestinya membeli lebih banyak, bukan kita-kita, bukan PT Dwi Muria. Itu pertama. Terus dari before afternya gimana? Kalau misalnya, nah ini nih, PT Dia sebagai siaga pembeli seluruh saham baru yang tidak dilaksanakan tambahan ya. Jadi kalau ternyata PT SAI tidak membeli, kemudian semua dibeli oleh PT Dia, strukturnya akan menjadi seperti ini. PT SAI turun menjadi 45%, tadi saya estimasi 44, berarti ya benar ya 45. PT Dia membeli seluruhnya jadi 15%. Membeli punyanya PT SAI maksudnya. Nah, tapi masyarakat ini juga harus membeli sehingga masih tetap di 37%. Tapi kalau masyarakat tidak membeli, kemudian PT SAI tidak membeli, yang membeli hanya PT Dia saja, maka PT Dia ini punya saham dari 8% menjadi 20%. Jadi ini simulasi seluruh saham baru tidak dibeli oleh masyarakat atau PT SAI. Jadi hanya PT Dia saja yang membeli. Nah, sekarang kita bicara probabilitas. Dari keseluruhan masyarakat yang punya 37 ini, kira-kira berapa persen probabilitasnya mereka tidak mengklik atau mereka tidak membeli bagi owner-owner yang ada sekarang. Nah, ini masalah probabilitas ya. Pasti sebelumnya orang-orang atau beliau-beliau yang ada di situ bisa menghitung secara statistik, oh, orang-orang yang akan beli kira-kira berapa persen. Kalaupun dia mendapatkan, taruhlah 50% saja atau 40% saja, itu sudah lumayan karena target harganya adalah 5 triliun ya. Target harganya 680, target uangnya adalah 5 triliun. Terus ini dipakai untuk apa dana 5T ini? Jadi dia akan dipakai untuk penambahan modal PT Protelindo sebesar 5,5 triliun. Siapa ini Protelindo ini? Adalah anak usahanya PT Sarana Menara Nusantara, dimiliki 99%. Terus dipakai untuk apa dananya? Oleh PT Protelindo hanya satu, dipakai untuk bayar utang bank. Nah, ini yang saya kurang tertarik, bahkan tidak tertarik sama sekali. Kenapa? Pertama, dia untuk bayar bank BNP Paribas ini ya, 500M. Ini saya sudah catat nih. Ini 500M BNP Paribas, Bank Danamon 400M, kemudian Bank HSBC Indonesia 799M, kemudian Bank MUFG ini 1,5 triliun, kemudian Bank SMBC ini adalah 1,8 triliun, kemudian Bank QNB 500 miliar. Totalnya kalau dilihat-lihat 500 plus 1.800 plus 1.400 plus 799 plus 407 plus 500, 5,4. Jadi sisa 100 miliar. Artinya semua dipakai untuk bayar utang. Pertanyaannya, pada waktu bisnisnya TOWR atau Protelindo ini di set up, kenapa diputuskan berhutang? Jadi kayak Tebik ya, Tower Bersama Infrastruktur ya, Tebik, anaknya Saratoga, itu juga ngutang, sama ngutang.
Cuma masalahnya pas waktu diputuskan untuk berhutang kan ada hitung-hitungannya. Nah, hitung-hitungannya itu mestinya masuk ke dalam struktur bisnisnya mereka. Kalau itu aman-aman saja, cicilannya aman dan seterusnya semua aman, mestinya ya udah as is aja. Right issue dipakai untuk apa? Dipakai untuk mengembangkan bisnis yang lain misalnya dan seterusnya. Nah, saya nggak terlalu suka right issue yang dipakai untuk bayar hutang. Kenapa? Karena sudah berbeda keputusan dari awal sampai akhir. Kalau awal dia memutuskan berhutang, harusnya bunga bank, bunga hutang bisa dibayar dari operasional. Perusahaan memutuskan untuk berhutang itu harusnya sudah menghitung bahwa hutangnya bisa dibayar, operasionalnya bisa dibayar, profitnya ada. Terus tiba-tiba sekarang dia menerbitkan right issue untuk bayar utang. Artinya pada waktu keputusan kemarin dia berhutang, itu yang kita pertanyakan, proper nggak pada waktu dia mutusin utang. Dan sekarang pertanyaannya, jangan ngambil dari right issue dong. Lah nanti performa perusahaan bagaimana? Kan kita udah ngeluarin duit baru, kita suntik modalnya. Harusnya ada pengembalian dong. Nah, kalau bicara pengembalian, kita balik lagi ke dividennya TOWR. Dividen TOWR sekarang dari 2020 sampai 2024 itu bagi dividen 14, 12, 12, 12 800 juta. Sorry, ini 800 miliar. 1,4T, 1,2T, 1,2T, 1,2T dan 800 miliar. Proyeksinya kalau lihat 5 tahun turun. Dividen per lembarnya turun. Yieldnya berapa, Bang? 2%. 2% yieldnya. 3%, 2,7, 3%, 2,4, 2,4. Artinya apa? Kalau Anda sekarang punya TOWR itu 100 juta misalnya gitu. Kemudian ada right issue baru ya, 16, sekian persen. Berarti Anda harus ngeluarin 16 juta lagi. Kira-kira. Ini gambaran kasar. Harusnya sih lebih dari itu. Tapi prinsipnya adalah 16 juta lagi lah. Kira-kira gitu. Kalau yang 100 juta dapat yield 2% ya. Terus tambah 16 juta berarti 116 dong. Kalau ininya nggak naik, dividen yang kita terima itu nggak naik, proyeksinya tidak ada dari apa yang kita keluarkan, ya rugi kita sebagai investor. Rugi gitu. Nah, ini yang saya kurang terlalu suka. Terus Protelindo sendiri seperti apa? Oh, perusahaannya. Kan kita pertanyaan gitu dong. TOWR ada perusahaannya. Dia laporan keuangan clear publish. Protelindo kan tidak. Sedangkan right issue-nya TOWR dikasih ke Protelindo. Lah Protelindo sendiri gimana kondisinya? Nah, harusnya kita tahu dong. Seolah-olah orang kita membeli Protelindo 100% kok dengan right issue yang kita keluarkan. Nah, ini salah satu kondisi sekarang Protelindo itu. Saat right issue ini diadakan, mereka sedang menghadapi atau terlibat dalam perkara sengketa perselisihan yang tidak secara material dapat mempengaruhi operasional kegiatan usaha. Ya ini kan klaimnya mereka saja, tapi bagi kita, bagi investor, setiap perusahaan yang ada gugatan-gugatan apapun gugatannya, buat kita sebagai investor, buat saya maksudnya, buat saya ya sebagai investor, saya nggak percaya gitu. Sehingga posisinya, oke, gugatan tata klarifikasi perizinan. Ini perizinan mendirikan menara di Badung. Itu nggak diizinkan oleh pemerintah. Kemudian ini penggugat juga sama nih dalam tahap kasasi. Terus sengketa atau perkara perpajakan nomor ini, ya kan? Banding tahun 2022. Perkara perpajakan banding. Pajak sih oke lah ya. Bundang bandingnya pajak itu kira-kira inilah. 2-3 ya. Ada dua perpajakan, ada dua masalah ketatahusahaan negara, klarifikasi perizinan dan tindakan administrasi pemerintah. Ya ini secara hukum oke, tapi buat kita agak was-was saja kalau kita nggak tahu hukum kan gitu ya. Kan kita nggak biasa di situ. Itu pandangan saya untuk right issue-nya TOWR. Nah, saya kurang tahu dari Bang Maulana ini apa yang dibahas, right isunya si TOWR itu sendiri atau skema right issue itu apa gitu ya. Kalau skema right issue itu adalah yaitu tadi, right issue itu makin banyak right issue, kita sebagai pemegang saham makin boncos.
Prinsipnya gitu. Kalau right issue-nya tidak dilakukan dengan baik. Salah satu resiko kita pegang saham itu adalah kita tidak bisa mengendalikan. Kalau kita retail, tidak bisa mengendalikan kegiatan-kegiatan perusahaan secara corporate action. Mereka melakukan right issue seperti ini, kita dipaksa. Kalau enggak kita beli, saham kita terdelusi. Awalnya punya 10% menjadi berkurang 16%-nya. Jadi berkurang berapa tuh? Berkurang jadi 85 ya, 84%. Dari 100% jadi 84% kepemilikan kita. Yang awalnya dividen itu dapat 10%, jadi tinggal 8,5% atau 8,4%. Jadi kalau kepemilikan berkurang dari 10 menjadi 8,4 karena 16% kan right issue-nya ya. Maka dividen pun kalau biasanya dapat 10% menjadi berkurang menjadi 8,4%. Dividen pun juga akan berkurang 16, sekian persen tadi kalau kita nggak menebus. Tapi kalau kita menebus, haknya dividen masih di 10-an% dari total kalau 10% ya. Maksudnya gini, cara hitungnya dari angka ini. Kalau biasanya kita dapat dividen Rp15 kali 100 lembar. Akhirnya sekarang karena kita 100 lembarnya tetap dividen yang 15 ini tidak menjadi 15. Kenapa? Karena misalnya nih 800 miliarnya tetap, jumlah lembar sahamnya lebih banyak. Jadi per lembar sahamnya nanti dividennya akan turun. Gitu. Turunnya berapa Bang? Yaitu 16%-an tadi itu. Kalau dia bagi dividennya tetap sama-sama 800 miliar. Kecuali ada imbal hasil yang lebih baik dari kita injek modal tadi. Dia menjanjikan dividen jadi 2 kali lipat misalnya, atau jadi setengahnya misalnya, 1,5 kali lipat. Nah itu boleh tuh kalau right issue yang seperti itu. Tapi kalau tidak ada perjanjian gitu, aku nggak ketemu sih, masih belum ketemu performa before afternya ya. Karena itu tadi, ketika dia bayar untuk bayar hutang, pakai itu untuk bayar hutang, saya udah males. Udah males duluan untuk ngecek yang lain-lain gitu. Jadi minta maaf ya teman-teman ya. Paling itu aja karena udah lama videonya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Yang mau support masuk ke join channel, ada video-video untuk apa namanya? Khusus ya, khusus member, silakan. Murah aja, seharga kopi. Makasih.